Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arya Hendra dengan NIM 180. Di sini saya akan memulainya pada latar belakang. Saat ini semakin banyak orang yang sadar akan kerusakan yang disebabkan oleh pencemaran lingkungan, tetapi juga pemerintah seperti Cina dan masyarakat sangat sadar akan pentingnya perlindungan lingkungan. Pada tahun 2017, Cina berjanji untuk mempromosikan pembangunan hijau, memecahkan masalah lingkungan yang menonjol, dan memperkuat perlindungan ekosistem serentak. Pemerintah telah mengembangkan strategi ekonomi hijau dan merekomendasikan berbagai investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi pencemaran lingkungan. Secara khusus, perangkat kebijakan hukum dan ekonomi telah diadopsi untuk mempromosikan mengembangkan industri hijau yang sedang berkembang, termasuk energi terbarukan atau energi bersih, kendaraan bermesin non pembakaran, teknologi produksi yang lebih bersih, teknologi pengolahan lingkungan, dan yang lainnya. Pemerintah baru-baru ini mendorong transformasi industri hijau untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang cepat sambil meningkatkan efisiensi energi, meningkatkan penggunaan sumber daya, dan mengurangi emisi karbon dan polusi. Selain itu, banyak perusahaan telah memulai meningkatkan investasi dalam energi dan teknologi terbarukan dan bersih, perlindungan lingkungan. Karena pentingnya industri hijau dalam pengembangan masa depan perusahaan hijau dan strategi perlindungan lingkungan ini, mereka akan mendapat perhatian yang meningkat dari publik, agensi media, investor individu, dan investor institusi. Selanjutnya, identifikasi masalah. Yang pertama yaitu, apakah perhatian lingkungan media berpengaruh positif dan signifikan terhadap return saham perusahaan industri hijau? Yang kedua, apakah perhatian lingkungan media berpengaruh positif dan signifikan terhadap sentimen investor? Yang ketiga, apakah sentimen investor berpengaruh positif dan signifikan terhadap return saham perusahaan industri hijau? Dan yang selanjutnya yaitu adalah tujuan penelitian. Di sini ada tiga, yaitu yang pertama, untuk mengetahui perhatian lingkungan media berpengaruh positif dan signifikan terhadap return saham perusahaan industri hijau. Yang kedua, untuk mengetahui perhatian lingkungan media berpengaruh positif dan signifikan terhadap sentimen investor. Dan yang terakhir yaitu untuk mengetahui sentimen investor berpengaruh positif dan signifikan terhadap return saham perusahaan industri hijau. Perkenalkan, nama saya Rizka Udina dengan NIM 51111817171 akan melanjutkan pemaparan. Ada tinjauan pustaka, pengaruh berita pada return saham. Semakin banyak penelitian menunjukkan bahwa pelaporan dari media berita memainkan peran penting di pasar keuangan, terutama cerita di internet dan platform sosial, karena ini adalah sumber informasi utama yang diandalkan investor. Penelitian sebelumnya tentang bagaimana media berita mempengaruhi return saham dapat dijelaskan dari dua perspektif. Yang pertama, ada hipotesis pasar efisien atau efficient market hypothesis yang berpendapat bahwa harga saham mencerminkan peristiwa masa lalu, sekarang, dan masa depan. Harga saham akan berubah karena informasi baru terus-menerus muncul dari media berita. Yang kedua, ada hipotesis perhatian atau attention hypothesis yang menganggap investor tidak rasional dan terbatas secara kognitif dan hanya bereaksi terhadap informasi yang menarik perhatian mereka. Lalu, pengaruh sentimen investor terhadap return saham. Kekuatan sentimen investor untuk mempengaruhi imbal hasil pasar atas sekuritas telah lama diakui. Namun, karena kesulitan yang melekat dalam mengukur sentimen investor karena perbedaan dalam metode pengambilan sampel, cakrawala waktu, dan lain-lain,
di mana di sana belum ada kesimpulan yang konsisten tentang hubungan antara sentimen investor dan return saham. Melihat kembali atas literatur sebelumnya, telah ada penelitian untuk mengukur sentimen investor melalui indikator langsung, tidak langsung, dan indikator online. Selanjutnya di sini ada model penelitian, di mana H1 ada media environmental attention mempengaruhi stock return, H2-nya ada media environmental attention mempengaruhi investor sentiment, dan H3-nya ada investor sentiment mempengaruhi stock return. Adapun hipotesis penelitian yang pertama, H1, perhatian lingkungan media berpengaruh signifikan terhadap return saham perusahaan industri hijau. H2, perhatian lingkungan media berpengaruh signifikan terhadap sentimen investor. Dan H3, sentimen investor berpengaruh positif terhadap return saham perusahaan industri hijau. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cici Yulianti dengan NIM akhir 185. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metodologi penelitian. Di sini yang pertama ada data yang digunakan. Dalam penelitian ini terdapat variabel yang diteliti, di antaranya ada perhatian lingkungan, media atau MIA, ada sentimen investor online atau IOS, dan pengembalian saham atau SR. Sumber berita dari penelitian ini berjumlah lebih dari 3.000 agensi, termasuk media berita komprehensif, media berita keuangan, media nasional, media lokal, dan departemen pemerintahan. Data kedua yang diperoleh dari saham yaitu data perdagangannya, dan memilih indeks industri perlindungan lingkungan atau SSE sebagai objek studi untuk 1 Januari 2015 hingga 31 Desember 2019. Lalu data diunduh, yaitu data sentimen investor online pada 1 Januari 2015 hingga 31 Desember 2019. Untuk model SVER, kami mendapatkan data time series, data perhatian lingkungan media, sentimen investor online, dan pengembalian saham dari indeks industri pelindungan lingkungan SE. Selanjutnya di sini ada populasi. Populasi di sini awalnya pada penelitian ini sekitar 1,7 juta laporan berita dari berbagai jenis. Lalu berita lingkungan dengan mencari kata kunci di headline berita dan memperoleh data yang berisi 29,9057 item berita. Karena kelemahan pemfilteran kata kunci, kumpulan data ini berisi beberapa berita non-lingkungan. Oleh karena itu, 4 mahasiswa prasarjana memeriksa kumpulan data yang diperoleh dari penyaringan awal dan menghapus berita non-lingkungan. Pada akhirnya mendapatkan 18,418 berita lingkungan. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut menurut Sugiono 2021. Sampel dalam penelitian ini yaitu sebanyak 18,418 berita di lingkungan. Selanjutnya di sini ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dari jurnal ini menggunakan JIBA yang merupakan alat segmentasi kata Cina terbaik untuk memotong kalimat berita di atas menjadi istilah, kemudian menerapkan word-to-phrase model untuk mengekstrak fitur. Selanjutnya ada teknik analisis data. Analisis dalam penelitian ini menggunakan model SVFAR. Pada model SVFAR ini dapat menganalisis hubungan struktural antara variabel endogen dengan lebih baik. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya dengan saya Fahmi Idris, NIM 182 akhir. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan yang dimana bagian dari hasil dan pembahasan. Bisa dilihat
dari pembahasan dari hasil di sini mempunyai beberapa model, yang dimana model pertama, model 2, dan model ketiga. Baik, selanjutnya pembahasan dari hasil sebelumnya, yang dimana penelitian ini menggunakan model data panel untuk menguji hipotesis dan menguji efek mediasi sentimen investor. Nah, hasil uji Hussman menyarankan bahwa model efek tetap sangat cocok untuk penelitian ini. Nah, untuk hasil analisis fixed effect ditunjukkan pada tabel sebelumnya. Nah, untuk model pertama menguji hubungan antara SR dan MEA. Nah, untuk model kedua antara OIS dan MEA, dan model ketiga antara SR, MEA, dan OSIS. Nah, pada model pertama pengaruh MEA terhadap SR signifikan, di mana T kecil bernilai 0,1858 dan T besar bernilai 6,93. Nah, pada model kedua, pengaruh MEA terhadap OIS signifikan, yang dimana alfa bernilai 3,1718 dan T besar bernilai 6,86. Dan pada model ketiga, efek MEA dan OIS pada SR juga signifikan, yang dimana T kecil bernilai 0,2069 dan T besar bernilai 7,52. Nah, oleh karena itu, hipotesis H1, H2, dan H3 semuanya didukung. Nah, sebagian besar estimasi koefisien pada variabel kontrol tersebut juga sangat signifikan. Sekian dari Fahmi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama saya Nurlin Oktaviani, NIM 176 dari kelompok 8. Selanjutnya saya akan mempresentasikan pembahasan itu hasil empiris model SVAR berdasarkan data tingkat agregat menunjukkan bahwa MEA, OIS, dan SR industri hijau di Cina memiliki korelasi dinamis. Ketiga variabel tersebut merespon dengan cepat terhadap kejutan inovasi satu standar deviasi dari diri mereka sendiri. Respon SR terhadap OIS dan MEA adalah 0 pada periode pertama dan secara bertahap menurun ke nilai negatif pada periode ketiga. Hasil analisis data panel menunjukkan bahwa MEA berpengaruh negatif terhadap return saham industri hijau dan berpengaruh positif terhadap sentimen investor terhadap saham industri lainnya. Dan saham industri hijau, OIS berpengaruh positif terhadap return saham industri hijau, mendukung penerimaan H1, H2, dan H3. Hasil empiris menunjukkan bahwa MEA berpengaruh negatif terhadap return saham industri hijau. Hasil empiris juga menunjukkan bahwa OIS memiliki efek mediasi positif pada hubungan antara MEA dan SR meskipun efek totalnya negatif. Efek mediasinya positif ini juga dapat menjelaskan sebagai konsekuensi dari informasi yang basi. Jadi kesimpulannya yaitu untuk menentukan dampak berita lingkungan online pada pengembalian saham perusahaan green industry di Cina, penelitian ini mengembangkan indeks perhatian lingkungan media dan mengumpulkan data sentimen investor online dari CSMAR. Hasil empiris telah menunjukkan bahwa berita lingkungan yang memiliki pengaruh secara cukup signifikan terhadap return saham perusahaan green industry di Cina. Dan sentimen investor memediasi secara parsial dan pengaruh tersebut, yang dimana hasilnya harus
sangat menarik bagi pembuat kebijakan dan investor. Pembuat kebijakan dapat mengelola rilis informasi dan berita jika pasar saham menerima guncangan yang kuat, dan investor dapat memprediksi pengembalian saham sesuai dengan liputan media dan sentimen investor serta segera menyesuaikan strategi investasi mereka.